Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. tadi kita ngobrol-ngobrol tentang PSSI dan kongres luar biasa yang akan dilakukan oleh PSSI nanti, di mana ada calon-calon yang mempunyai jabatan menteri. Ya, ada Menpora yang mengajukan atau mencalonkan diri untuk menjadi wakil ketua PSSI dan ada Ya. Pak Erick Thohir yang akan menjadi eh, apa mencalonkan diri sebagai ketua umum. Dan ini kedua menteri ini ada kecurigaan bahwa jangan-jangan ini adalah pemerintah yang menempatkan orang-orang ini di PSSI supaya pemerintah tidak dianggap intervensi kepada PSSI. Gitu ya, Bro? Ya. Ya sebetulnya gini, sejak tragedi Kanjuruhan itu saya anggap sebagai trigger ya, trigger bagaimana akhirnya pemerintah juga merasa perlu untuk ikut campur tangan nih dalam penanganan dan pengelolaan liga. Apalagi ini juga menyangkut banyaknya korban jiwa juga, sehingga ketika tragedi Kanjuruhan yang kemudian ini juga kan yang dikhawatirkan adalah imbasnya ya. Hmm. Imbasnya adalah bagaimana mengenai kelangsungan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sehingga pemerintah saat itu mengambil keputusan dan merasa perlu untuk mengirim utusan untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino, kalau nggak salah di Qatar, untuk menjelaskan persoalan ini. Dan Hmm. herannya, karena pemerintah sudah berani mengambil keputusan mengenai persoalan ini, itu yang diutus adalah memang orang yang kebetulan itu punya link dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Hmm. Akhirnya Pak Erick Thohir lah yang kemudian menjadi jembatan antara Indonesia Hmm. dengan FIFA. Hmm. Dan Pak Erick Thohir juga yang kemudian menjelaskan persoalan-persoalan mengenai tragedi Kanjuruhan dan juga berharap bahwa FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia Hmm. karena ini akibatnya tentu efek sampingnya adalah bagaimana dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Walaupun Hmm. pada akhirnya sepertinya misi yang dijalankan Pak Erick Thohir saat itu berhasil ya. Hmm. Artinya kemudian FIFA juga merasa perlu untuk ikut campur, turun ke Indonesia dan bahkan juga melalui AFC juga dia juga membentuk katakanlah ya, ikut membentuk menginisiasi adanya transformasi sepak bola nasional gitu Ya, loh. ya. Nah, dari sini kan sudah sepertinya kelihatan ya bahwa pada akhirnya pemerintah juga gregetan nih dengan sepak terjang PSSI gitu. Hmm. Dan kalau mengenai teori, apakah ini kemudian Pak Erick Thohir maupun Pak Zainuddin Amali yang notabene mereka adalah menteri-menteri di pemerintahan saat ini, apakah ini bagian dari grand design atau yang didesain oleh pemerintah supaya satu ya pemerintah mau ikut campur dalam hal ini pengelolaan PSSI karena pemerintah sudah gerah dengan kepengurusan PSSI yang sampai saat ini juga tidak membaik terlebih dengan prestasi sepak bola nasional. Hmm. Kemudian pemerintah juga tidak ingin salah langkah dalam hal ini ya, karena benturannya adalah statuta FIFA, di Hmm. mana sebetulnya kan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan persepak bolaan gitu loh Hmm. di suatu Hmm. negara ya. Nah, makanya saya pikir ini adalah bagian dari sebuah rencana ya, rencana yang mungkin didesain oleh pemerintah juga. Hmm. Ini Hmm. memang sih hanya berdasarkan hipotesa gitu loh, Hmm. hipotesa kita ya, Hmm. bahwa bisa saja ini adalah bentuk campur tangan pemerintah dengan cara yang lebih clean gitu loh, Hmm. supaya tidak terlalu kentara. Hmm. Makanya akhirnya sepertinya Pak Erick Thohir ini juga didorong nih oleh Hmm. pemerintah untuk bisa menempati posisi sebagai ketua umum. Hmm. Kemudian Pak Zainuddin Amali yang juga tentu keterkaitannya dengan dunia olahraga kan juga sangat dekat gitu ya. Hmm. Hmm. Beliau sebagai Menpora Hmm. akhirnya juga sepertinya juga mendapat dorongan juga untuk menempati Hmm. posisi sebagai wakil ketua. Hmm. Artinya kalau sudah demikian
koordinasi antara ketua dengan wakil ketua yang kebetulan dua-duanya masuk ke dalam pemerintahan ini akan berlangsung dengan smooth gitu. Saya pikir kalau ini yang terjadi, kemungkinan ya yang sekjen inilah yang harus benar-benar dicari orang-orang yang benar-benar mengerti mengenai sepak bola gitu loh. Hmm. Hmm. Yang bisa jadi adalah orang lama di PSSI yang mungkin tidak tercemar gitu ya, untuk bisa untuk bisa kemudian menjadi seorang sekjen yang bisa mengelola dan bisa menjembatani antara kebutuhan di lapangan dengan regulasi-regulasi yang ada gitu Hmm. loh bro. Hmm. Oke, jadi ini belajar dari pengalaman di tahun 2015 kurang lebih seperti itu ya, Bro. Betul. Jadi ya itu tadi, makanya saya pikir ini adalah langkah yang paling smooth bagi pemerintah untuk mulai juga turun tangan, mengingat bahwa PSSI juga tidak membaik dalam Ya, kepengurusan dari era yang dulu-dulu sampai sekarang. ya. Yang tolok ukurnya adalah prestasi, itu kan Hmm. ya, itu Hmm. salah satunya gitu loh. Nah, tentu bahwa apapun ya motif dibalik apa keberadaan Pak Erick Thohir maupun Pak Zainuddin Amali yang berusaha masuk bursa menjadi ketua umum dan wakil ketua. Hmm. Ya, saya pikir selama itu bisa memperbaiki situasi dan apa organisasi kepengurusan di persepak bola nasional, welcome aja. Kita Hmm. sambut dengan baik gitu loh. Hmm. Karena biar bagaimanapun kita juga butuh yang namanya pembaruan. Hmm. Kita butuh yang namanya apa ya? Sesuatu yang mungkin ditawarkan dengan cara yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Ya, ya Hmm. betul sih. Apalagi kalau kita eh, belajar dari kejadian di tahun 2015 kan langsung ya FIFA menjatuhkan hukuman Ya, apa namanya suspend terhadap PSSI dan kemudian semua laga-laganya di sepak bola Indonesia tidak diakui oleh FIFA kan seperti itu. Dan supaya tidak iya, terjadi ya ini adalah langkah yang paling pintar menurut saya. Langkah iya, pertama betul. ketika Indonesia Pak Presiden melapor kepada Presiden FIFA atas kejadian Kanjuruhan itu langsung itu juga sudah sebuah poin yang menurut saya sih eh, skenario yang menarik gitu. Luar Iya, biasa sih. Ya, betul. ya. Iya. Bahkan gini, saya juga menilai gini, kalaupun mungkin ya pada saat itu ada kan semacam ketakutan ya bahwa pemerintah dianggap sebagai campur tangan terhadap persoalan-persoalan di kepengurusan Mhm. persepak bola nasional. Tapi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA toh juga bisa menerima utusan dari pemerintah gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. sebetulnya trigger yang terjadi di Kanjuruhan hikmahnya itu besar sekali gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Gitu loh. Jadi paling tidak Gianni Infantino juga mulai menyadari betul bahwa ada persoalan-persoalan yang serius di persepak bola nasional, Hmm. bukan hanya pada ini ya, pada tumpang tindih kepengurusan dan segala Hmm. macam, tapi Hmm. ada banyak-banyak hal-hal yang lain gitu loh. Makanya Hmm. utusan pemerintah pun juga dia terima dengan baik gitu loh. Ya. Karena ya mungkin indikasi mengenai kepengurusan PSSI yang mungkin sembrono ini juga sudah bisa Hmm. ini ya dicium oleh FIFA gitu loh Ya. bro. Cuman saya agak kecewa sedikit dengan Badan Transformasi Sepak Bola Indonesia ini ya. Kok nggak kelihatan Ya, terlibat di Kongres ini ya? Apa nanti ya setelah ketuanya yang baru deh jalan gitu. Mungkin gitu atau gimana? Karena ya saya nggak ngerti sih. Tapi kok belum kelihatan aja ada suatu kiprah gitu ya dari Badan ya. Transformasi. Tapi saya pikir ada betulnya yang Bro Eri ini ya sinyalir ya bahwa Hmm. mungkin saja Badan Transformasi Nasional ini juga menunggu menunggu kepengurusan yang baru biar dia juga lebih punya legitimasi ya dalam hal Hmm. ini ya. Hmm. Karena kalau dia kemudian bergerak dalam masa-masa transisi, ini kan Hmm. sepertinya agak ada hal-hal yang membingungkan nantinya gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi Hmm. sebaiknya mungkin yang dibilang Bro Eri itu betul. Dia itu menunggu ada kepengurusan yang definitif
Mhm. Sehingga sepak terjangnya pun juga legitimate gitu loh. Ada Hmm. dasar hukumnya dan ada yang membackup gitu loh, bro. Hmm. 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 Iya. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana Hmm. setelah Kongres hmm, nanti ya akan seperti apa. Ya, Saya sih berharap memang benar-benar nanti yang dipilih adalah sosok yang memang akan membenahi ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar Menteri Olahraga dan Menteri BUMN ini disusupkan oleh pemerintah ke tubuh PSSI untuk membenahi sepak bola Indonesia? Silakan komentarnya ditulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you, bro.